Nah ini teman-teman, Minkids itu sebelum sekarang kabur ya, sebelum sekarang susah diakses, itu mengadakan event. Dan eventnya itu liburan ke Bali gitu ya, bagi yang deposit paling tinggi. Nah di sana saja sudah ada tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas karena ada yang merequest ya, untuk membahas lagi aplikasi Minkids teman-teman ya. Kali yang komentar di video saya yang ini teman-teman ya, yang pertama kali saya mereview Minkids, banyak komentar bahwa aplikasinya sudah scam dan mereka baru percaya dengan yang saya katakan di video tersebut teman-teman, bahwa aplikasi Minkids itu akal-akalan saja gitu ya, dan akhirnya terbukti susah login lah, susah apalah gitu, intinya lah penipuan gitu ya, scam gitu, kabur ya. Jadi selain ada yang komen di video saya sebelumnya tentang Minkids yang mengatakan bahwa Minkids scam, saya cari informasi dulu di sini teman-teman ya, biasa di grup Telegram dan ya di Facebook teman-teman ya. Nah saya cari nih di grup Telegram Minkids dan saya temukan banyak sekali grup-grup Minkids atau channel Minkids di Telegram. Ada juga yang namanya keroyokan Minkids, apa itu ya? Kok main keroyokan juga. Nah di sini juga ada korban Minkids Sumsel. Sampai saya screenshot ini baru 6 pelanggan, tapi saya yakin pasti bertambah, itu bertambah banyak teman-teman ya. Selanjutnya saya cek juga, nyari informasi dulu di Facebook teman-teman ya. Jadi biar nggak dikatakan hoax gitu kan, kebanyakan gitu yang komen, wah lu jangan hoax bang katanya. Nah, di sini saya cari informasi, saya pertunjukkan ya, saya kasih lihat ya. Di sini ada akun di postingan lain katanya ya, ini Minkids Indonesia. Hari ini Minkids tidak bisa dibuka, kode ini tidak muncul. Ini saya ngambil screenshot ini hari Rabu, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 22, 21 ya? Lupa saya. Yang jelas hari Rabu lah, sebelum ya saat bikin saya videonya. Udah scam ya Minkids-nya katanya ya di sini. Mincrit atau yang biasa disebut Minkids sama AlphaGo itu baru tahu kan bahwa dua APK ini bersaudara. Ya iyalah, AlphaGo itu kan mirip-mirip Minkids. Kalau dulu kan ada Ren-Ren main ya yang kayak gitu, dan di sini juga ada yang sebar link Z-Clock ya, Z-Clock. Z-Clock itu sudah saya review teman-teman ya. Ini mirip-mirip saja dengan aplikasi Ren-Ren main ya, yang dulu sudah kabur terus. AlphaGo ngapain gitu ya, aduh ampun lah, udah tahu Minkids kabur dia share link lagi aplikasi money game Ponzi, nggak ada habisnya dong ya. Nah itu sekilas dulu teman-teman dari grup Telegram, dan grup Telegram belum ya, itu baru dari Facebook, postingan Facebook. Nah sekarang saya mau memperlihatkan di grup Telegramnya teman-teman ya. Jadi santai saja teman-teman, sambil ngopi, sambil cemilan gitu kan ya, bawa santai saja. Ini kan saya cuma apa ya, menindaklanjuti video yang sebelumnya gitu ya, karena saya suka pengen ketawa gitu ya kalau ada oh gini belain aplikasinya misalkan Minkids gitu. Nah saya bikin lagi videonya buat ya bisa dikatakan ya agak mirip candaan gitulah, nggak apa-apa lah ya, bebas ya, karena ini ya buat pelajaran juga buat orang lain. Bagaimana sih komentar para pemain Ponzi gitu dalam membela aplikasi atau apa ya, memuja aplikasinya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama ini ada chattingan di grup Telegramnya. Saya nggak bergabung ya, saya cuma mengintip saja teman-teman ya. Ada yang namanya Irmayanti 16. Terus gimana ya, sudah melakukan pendanaan, apa leader-leader nggak ada yang bisa jawab, aplikasi saya
buka juga nggak keluar kodenya ya. Di Minkids itu kalau mau masuk ya ada kode unik katanya gitu. Kontak nggak aktif semua katanya. Kontak admin Minkidsnya. Mau masuk APK-nya aja nggak bisa. Terus ada yang jawab nih hakikat gitu ya. Leadernya tuh tanyain, biar ada rasa tanggung jawab. Ya iya, harus ditanyain. Leader itu kan yang mengajak pertama kali gitu. Mereka untung. Kan banyak yang komen nggak apa-apa scam. Yang penting gue udah untung katanya gitu ya. Nah, leader-leader yang seperti itu yang mengajak pertama kali kalian itu kejarlah. Mereka kan untung dari duit kalian gitu, karena mengajak orang lain dan orang lain itu deposit, mereka dapat keuntungan gitu loh ya. Jadi kejar terus lah leadernya, biar kapok mereka lah ya, biar kapok gitu. Selanjutnya di sini juga ada ngirim gambar. Ini gambar WhatsApp ya dengan akun atau admin Minkids-nya, salah satu member Minkids yang ada di grup Telegram. Admin yang chat gue katanya uang dari BI, padahal kalau depo lewat bank CIMB Niaga gitu ya. Dari sini gue curiga fix scam. Ya iya, si admin Minkids-nya itu alibinya gitu ya. Jadi si uangnya itu dicek dulu ke BI gitu. Sedangkan ketika depo itu pakai bank Niaga ya, atau bank CIMB ya, Niaga ya, Niaga. Nah itu kan nggak logis gitu ya. Kalau ke BI mau ngapain gitu? Admin Minkids mau ngapain ke BI? Mau guntingin dulu duit gitu ya? Nggak logis gitu ya. Jadi member-membernya juga harus paham. Ini cuma alibi, alasan aja gitu. Masa harus ke BI? Kan Niaga itu di bawah naungan BI, BCA, BRI, Mandiri, bank-bank lain itu kan di bawah naungan BI. Masa BI langsung yang transfer ke membernya, ngedadak diguntingin gitu ya duitnya gitu, lalu ditransfer. Aduh, logikanya di mana gitu ya. Nah, jadi itu cuma alasan saja, feeling saya. Bukan feeling sih, yakin itu alasan admin Minkids-nya bahwa katanya di sini juga ya. Ini fontnya, jenis hurufnya agak buram gitu ya. Agak aneh gitu jenis hurufnya, di modif nih. Nah, katanya kalau ke Bank Neo itu memang ada waktu sampai 12 jam. Tapi si admin Minkids-nya itu bilang kalau di Minkids-nya sudah terkirim, tapi di Bank Neo-nya belum. Gimana ceritanya gitu ya? Gimana ceritanya kalau si pengirim udah sukses ya? Itu kan ke yang penerima juga harus sukses, kan online sistemnya. Kalaupun nunggu ya paling beberapa menit gitu ya, paling lama 1 jam lah, nggak nyampe 12 jam. Ini malah udah 12 jam berhari-hari nggak masuk. Aduh, ampun, membernya dikibulin terus nih sama aplikasi money game Ponzi kayak Minkids. Minkids itu sudah saya jelaskan bahwa aplikasi Minkids itu money game Ponzi, bro ya. Wah, ngeyel ya. Ya udah gitu. Nah, di sini saya ambil gambarnya nih. Dan terus si orang itu WA admin Minkids-nya ya. Dan sampai akhirnya WA-nya itu checklist 1. Dia kabur lah gitu. Yang di atas itu dia cuma apa ya? Kalau bahasa Sunda nama ngebebenjoken gitu lah, ngulur waktu, ngasih alasan-alasan nggak logis gitu teman-teman ya. Terus teman-teman ya, di sini ada yang maaf nih ya, agak bikin saya ketawa gitu ya, senyum-senyum aja gitu ya. Ada member Minkids di grup Telegram yang menyarankan untuk minta bantuan ke Hotman Paris ya. Aduh, ini sampai ada yang nge-DM-nya gitu ya. Katanya si Ujo nih, Ujo. Si Ujo ini kalau mau
ke Hotman Paris, datang ke Kopi Joni, ya udah datang sana ke Kopi Joni, paling diketawain gitu ya. Bukannya saya apa ya, bukannya saya menertawakan sih ya, tapi ini miris gitu ya. Mereka itu nggak konsisten gitu, padahal mereka tahu bahwa aplikasi money game Ponzi itu kan sudah diwanti-wanti sama pemerintah juga, sama OJK gitu ya, bahwa kalau ada investasi terutama kripto, Minkits itu PCN itu belum launching ya, masih ya aduh gimana sih ya. Misalkan mereka tuh punya duit gitu ya, duit tapi bisanya dibelanjakan di satu warung gitu. Kalau mau ke warung lain nggak bisa gitu. Kalau warungnya kebakaran gitu kan gimana? Jadi saya nggak menertawakan ya, gua menertawakan, nggak apa ya, nggak nyinyir juga tapi miris gitu. Mereka nggak konsisten dengan perkataan mereka. Ini maaf ya, saya sambil makan aja soalnya agak ngantuk gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya, saya sambil ngemil. Jadi mereka itu yang saya maksudnya konsisten itu kan banyak. Mereka bilang gas di awal ya, main di awal, terus apa lagi ya, deposit paham resiko. Tapi ketika aplikasinya kabur, mereka kebakaran jenggot gitu ya, sampai-sampai nge-DM Hotman Paris. Gimana gitu logikanya? Udah tahu ini aplikasi nggak jelas legalitasnya, ada di OSS katanya ya, Kemenkumham apa itu. Yang jelas kalian harus ke Bapepti karena ini wewenang Bapepti, dan saya sudah email ke Bapepti menanyakan legalitasnya, dan yang terdaftar di Bapepti itu cuma sedikit ya, kalau nggak salah 10 atau berapa gitu ya, entahlah lupa saya. Ini ya, ini yang pialang yang terdaftar di Bapepti ada Indodax, toko kripto, terus Pintu ya, ini teman-teman ya, ini yang terdaftar. Dan sampai kapanpun seperti aplikasi lain itu Mark AI ya, Mark AI ya, Mark AI itu juga nggak mungkin legal. Kenapa? Karena saya infonya dari Bapepti. Karena apa ya itu ya, namanya robot trading itu di Indonesia belum legal gitu. Nah di sini kalau ada yang main Mark AI ya, saya katakan hati-hati saja, karena Bapepti sudah menegaskan gitu. Saya email dan Bapepti menegaskan bahwa di Indonesia itu robot trading belum legal gitu. Kalau OSS seperti Minkits, Mark AI ya, kalau ada terdaftar di OSS itu ya bisa saja mereka memanipulasi gitu ya. Misal Minkits di OSS terdaftar legal gitu ya, bisa aja mereka daftar ke OSS itu sebagai perusahaan atau produsen makanan gitu ya, ciki gitu ya. Tapi pada kenyataannya bisa saja mereka malah menjual obat-obatan gitu teman-teman ya. Atau kalau deketin lagi ya, ibaratnya misal di OSS Minkits itu mendaftarkan diri sebagai pasar kripto atau apalah, seperti Indodax gitu yang ada walletnya ya, bisa jual beli koin kripto. Tapi pada kenyataannya mereka bukan seperti itu gitu di lapangannya, di aplikasinya gitu. Itu sama saja mensiasati legalitas dari OSS. Tapi yang jelas meskipun ada dari OSS, setahu saya gitu ya, ini sumber dari Bapepti, yang seperti ini harus ada di Bapepti, dan Bapepti sudah ngasih tahu bahwa aplikasi ini yang
yang ini ya, yang terdaftar gitu, legal. Dan robot trading, apalagi mesin penyewaan gitu ya, sewa mesin kayak gitu, itu nggak dibenarkan oleh Bapepti gitu teman-teman ya. Ini saya ambil screenshot DM-an salah seorang member Minkids ke Hotman Paris ya. Aduh, Om tolongin, kita korban penipuan investasi online Minkids. Datanya tuh dikirim ya ke Hotman Paris. Korban udah ada 150 lebih Om. Nih kalau saya jadi Hotman Paris ngapain saya buka gitu ya. Nggak salah sendiri lah. Kenapa mereka nggak konsisten dengan ucapan mereka? Depo paham resiko, main di awal biar cuan. Ya udah, kalau ketipu kayak gini jangan minta bantuan siapapun gitu kan, karena OJK juga sudah mewanti-wanti kalau ada investasi yang nggak jelas gitu kan. Terus yang apalagi ya, yang profitnya gede terus nggak logis, itu ya hindari lah. Itu salah satu cara dari OJK. Nah, nggak mungkin kan sekarang ada yang ketipu baru nggak mungkin. Makanya OJK ngasih kisi-kisi gitu teman-teman ya, kalau kisi-kisi ya. Jadi kalau ada yang nggak logis, nggak legal, ya hindari lah. Itu pasti 1000% penipuan. Nggak hanya Hotman Paris teman-teman, aduh ampun lah. Nggak hanya Hotman Paris, ternyata mereka juga ngirim ke Deddy Corbuzier. Ampun lah. Om tolong bantu kita usut tuntas, kami korban investasi online. Kalau saya jadi Om Deddy Corbuzier ya, Om Deddy jadi Corbuzier, lalu ngapain DM gua nggak ikutan gitu. Ini korban ada 150 lebih, ini asli ngakak. Mereka minta bantuan sana sini gitu ya. Aduh, mereka juga nggak mungkin bantu, maaf ya dalam tanda kutip, orang yang pemain gitu ya. Maksud pemain itu mereka salah strategi sepertinya ya. Mereka itu salah strategi. Mereka itu saya yakin mereka pemain. Dan di sini membuktikan ya bahwa pemain Ponzi pun bisa rugi teman-teman ya. Kalau salah perhitungan, ini mereka rugi banget. Sama kalau kemarin Grayscale ya, investasi seperti itu banyak sekali korbannya. Lalu di sini juga ada ya, sempat-sempatnya gitu ya, orang yang lagi banyak korban dari Minkids, mereka share link Avago. Sedangkan Avago juga bersamaan dengan Minkids itu kaburnya. Nggak tahu itu satu kolam, satu komplotan atau enggak gitu ya. Avago itu baru beberapa hari loh saya reviewnya. Aduh ampun, baru beberapa hari dan banyak komentar di videonya itu scam gitu. Dan saya cek di Facebook juga, iya scam, banyak yang nggak bisa withdraw. Ini orang lagi berduka lah, berkabung ya, karena Minkids kabur gitu ya. Ini malah share link Avago. Aduh, otaknya di mana gitu ya. Ini momennya nggak tepat gitu. Nggak ada lah yang mau join, mereka juga masih trauma sama Minkids gitu. Kalau ada yang join ke Avago ya fix dia itu bodoh. Bodoh lah. Jadi ini sebetulnya saya berat banget nih mata ya teman-teman ya, agak berat lah, ngantuk. Tapi lihat, aduh, otak-otak atau chattingan para korban Minkids itu bikin saya senyum-senyum gitu ya, bikin saya ya lucu gitu. Tapi bukan maksud merendahkan, menertawakan gitu, ini miris ya. Tapi ya lucu aja gitu, nggak tahu lah, yang penting lucu aja gitu ya. Nah di sini juga ada ya, Minkids gue pinjam ke saudara lagi, gue habis dimaki-maki. Aduh, mereka bela-belain minjem duit ke saudaranya. Dia itu si Muhammad Abdus Syahid ini minjem duit ke saudaranya, dia dimaki-maki ya.
Aduh, udah kalau, aduh, ampun lah. Saya nggak bisa komen lah kalau seperti itu ya. Di sini si Arifin, aku ajak gak berani cerita sama orang tua, padahal aku baru lulus SMA 4 juta. Mah, besar bagi saya. Nah ini teman-teman, generasi muda yang baru lulus SMA, udah kenal money game Ponzi, itu bahaya. Mau jadi apa mereka? Mau jadi pemalas gitu ya. Ini untuk adik Arifin ya, jangan sampai terjebak lagi ya, baru lulus SMA, bukannya cari kerja atau kuliah malah main Ponzi. Nah kan ketipu. Waduh, ampun, kalau orang tuanya tahu itu pasti marah itu ya, pasti dicaci maki juga sih kayak si Muhammad Abdus. Terus ada lagi, memang siapa nih? Ado-ado. Oh, ado-ado ya. Kalau ado-ado itu diselotek gitu ya. Oh, itu gado-gado ya. Memang bisakah kalau bobol ke rekening? Bobol apa? Bobol apa? Ado-ado, hui. Aduh, kalau kejahatan jangan dibalas kejahatan gitu. Biarkan saja, doakan saja ya para admin kids. Kalau kabur, doakan saja yang baik, biar Tuhan Allah yang membalasnya gitu ya, Bang Ado-ado ya. Janganlah dibalas dengan kejahatan gitu. Terus ada nih Muhammad Abdus Syahid lagi, gua 5 juta di saudara ditipu. Aduh, ya udah jelas saya sudah review, hati-hati, min kids itu berpotensi penipuan. Di roadmapnya VCN yang dinamakan VCN, Victor Coin itu, mereka menjadwalkan rilis Oktober. Mereka tuh di roadmapnya rilis Oktober, sekarang baru September. Dan di video sebelumnya yang sudah saya review min kids ya, pertama kali saya bukan beropini ya, lebih ke feeling. Di video itu saya berkata bahwa min kids sebelum Oktober itu bakal kabur gitu ya, karena logika saya nggak nyampe gitu di aplikasinya, di sistemnya ya, di perbuatan min kidsnya gitu lah, nggak nyampe logika saya. Sedangkan kata OJK lagi nih ya, kalau yang nggak logis ya berarti 1000% penipuan gitu aja, kok repot ya. Terus ada lagi Sylvia Fonda namanya. Halo, jadi untuk kelanjutannya gimana? Apakah lapor per daerah? Apa nunggu yang di Jakarta lapor dulu? Aduh, ampun. Mereka tuh udah tahu aplikasinya nggak jelas. Pas kejadian kabur mereka ribet. Aduh, harusnya mereka tuh paham dengan quotes ya, dengan kata-kata mutiaranya. Depo paham resiko, ya udah. Kenapa waktu komen-komen di video saya yang membahas Ponzi, mereka tuh selalu bilang Depo paham resiko, main di awal biar cuan. Mana itu kata-kata mutiaranya? Aduh ya. Jadi pakailah kata mutiara itu ya. Saya bukan meledek di sini kan, sesuai komentar-komentar kalian gitu, para pemain Ponzi ya. Para pemain Ponzi kan bilangnya gitu, main di awal biar cuan gitu kan. Gaskun di awal, terus Depo paham resiko. Kemana itu kata-kata itu? Aduh, Bang, Bu, Mak, Bapak. Nah, di sini Corby namanya, baru seneng dapat undian dan kemarin depo 1 juta. Aduh. Nah ini teman-teman, min kids itu sebelum sekarang kabur ya, sebelum sekarang susah diakses, itu mengadakan event. Dan eventnya itu liburan ke Bali gitu ya, bagi yang deposit paling tinggi. Nah, di sana saja sudah ada tanda-tanda. Kenapa yang bisa mendapatkan gratis liburan ke Bali entah 2 orang atau 5 orang gitu ya, lupa saya. Kalau nggak salah 2 sampai 5 orang lah, ralat ya kalau salah. Itu kenapa yang bisa mendapatkan hadiah liburan gratis ke Bali harus deposit yang paling tinggi? Jangan-jangan kalau benar nih ke Bali
gratis, bukannya gratis itu duit kalian juga gitu. Aduh ampun. Nah jadi eventnya itu sebelum Min Kids kabur atau susah diakses ini, mereka ada event undian gitu, sampai di ada channel YouTube-nya Min Kids Indonesia itu, nanti saya perlihatkan ya. Mereka juga live streaming mengundi ya, spin wheel, jadi mengundi para pemenang gitulah ya. Dan di komentarnya juga banyak yang nyumpahin juga, sumpah serapah ya. Nanti saya perlihatkan lah channelnya ya, nanti saya perlihatkan. Nah ini tampilan dari websitenya teman-teman ya, ada yang share fotonya, kesalahan 522 ya, untung aja nggak 404. Ini nggak bisa di akses minkids.com-nya. Nah di sini juga ada Muhammad Ubay, saya sudah WD kemarin sampai sekarang belum dibayar dan belum balik modal tuh, balmod itu teman-teman ya. Aduh, dia tuh pemain ponzi kayaknya. Nah, di sini membuktikan pemain ponzi saja bisa rugi, apalagi yang awam, gitu ya, yang hanya terjebak, ya, tidak tahu menahu tentang aplikasi ini. Pemainnya saja yang tahu ini ponzi itu terjebak. Selanjutnya ada Arif Purnama, R-nya 2, jadi harus dalam ya. Arif Purnama, mana udah janji beliin mesin cuci lagi. Mau janji beliin mesin cuci sama siapa? Sama istrinya gitu, sama ibunya gimana? Tadinya bagus sih niatnya ya, mau beliin mesin cuci katanya, malah sedih moodnya. Jong katanya tuh, udah ngehayal bulan depan beli motor nih kata si Jack nih, bukan Jack ya, kalau ini kan Jack, kaknya juga banyak nih. Nah si Jack ini balas, udah ngehayal bulan depan beli motor, Jong WKWK katanya. Beli motor, aduh ampun. Kalau uang deposit dikumpulinnya kebeli lah motor, ngapain dikasih ke aplikasi tipu-tipu ya. Ini lagi Arif Purnama nih, lucu banget nih. Kalau ada gambaran kerjaan, info dong ya. Kerjaan itu jangan digambarkan ya, dicari lah. Lalu ada lagi teman-teman yang ngirim screenshot grup lain nih di Telegram, namanya Grebek Min Kids ya. Kenapa nggak geruduk aja gitu ya namanya. Nah di sini kata si Kripto Dila, wah pemain kripto nih, harus ada surat dari kepolisian, otoritasnya dari kepolisian buat buka data nasabah. Aduh, nanti kata Pak Polisi, kenapa Anda mau saja tertipu oleh aplikasi seperti ini? Balik lagi kan ke pertanyaannya gitu. Terus di sini si Naswan, nah nih si Bro Naswan nih, lah katanya ngumpulin data ke Bella. Nah nggak tahu siapa tuh Bella ya. Sekarang di Ibu Royan, oh ada ibu juga. Aduh bu, jangan main ponzi lah. Itu lebih baik kalau ibu-ibu ya, tunggu suami pulang kerja, masak gitu ya, layani suami dengan baik, jangan sambil nyambi main ponzi gitu kan, ntar dimarahin sama suaminya gitu ya. Nanti dimarahin kayak gini, marahinnya, ibu kamu main ponzi gitu. Nah di sini nggak tahu nih, kayaknya ada yang ngumpulin data korban, tapi yang perlu saya sampaikan, garis bawahi, kalian tanyakan dulu identitas si yang akan mengurus ya. Biasanya mereka sebagai member juga di sana ya. Kalian apalagi kalau ada biaya untuk mengurus, kalian harus hati-hati juga, jangan sampai ketipu 2 kali gitu ya. Nah kalaupun gratis teman-teman ya, gratis misal nih, gratis saya akan input data korban Min Kids, gak perlu bayar uang misal seperti itu. Tapi kalian harus hati-hati juga gitu, bisa aja gitu orang itu adalah member atau bukan member, admin dari Min Kids dengan mengumpulkan data-data korban. Buat apa gitu ya, banyak nggak nyampe pemikiran ke sana teman-teman ya. Buat apa gitu ya, buat mengulur waktu, meredakan suasana
Contohnya apa? Dulu ya Alimama ya, Alimama dulu banyak yang menawarkan diri sebagai ya yang maulah gitu ya, mengusahakan untuk balikin duit-duit depositnya di Alimama dulu, Alimama ya. Dan banyak juga oknum-oknum yang ya gitulah, meskipun gratis nggak apa-apa, nggak dibayar, saya mau bantuin teman-teman semua supaya mudah-mudahan balik modal. Nggak ada kelanjutannya, malah motoin polsek, polres gitu ya. Ternyata gambarnya ngambil di Google gitu, dia itu bisa saja admin dari aplikasinya. Ini bukan suudzon gitu, tapi harus hati-hati kepada orang yang mengumpulkan data ya, berniat mengumpulkan data seolah-olah menjadi apa ya, yang berani gitu ya melaporkan. Itu bisa saja admin dari aplikasinya. Contohlah ini MinKids ya, siapa tahu itu admin dari MinKids untuk mengulur waktu supaya member-membernya reda gitu, meredakan suasana ya. Kata bahasa Sundanya mah, kalau bahasa Sundanya ngabebenjokeun lah, kalau orang Sunda pasti paham bahasanya gitu ya, ngabebenjokeun. Jadi takutnya seperti itu teman-teman, mereka cuma mengulur waktu, persiapan benar-benar kabur supaya member-membernya enggak rewel gitu ya. Toh kita sudah mengumpulkan data ke si A misal, kita tunggu saja, itu kan otomatis reda suasananya, mereda dulu gitu. Nah nanti kalau benar-benaran loss, kabur, sudah beres gitu ya, ngambil duitnya itu si MinKids ya, misal MinKids, yang nanti juga ngilang sendiri orang itunya gitu teman-teman. Itu sebagai informasi saja, harus teliti kepada orang yang menawarkan diri untuk apa ya, membuat laporan dengan mengumpulkan data korbannya gitu teman-teman ya, harus hati-hati. Nah sekarang teman-teman ya, lanjut ke ngebahas komentar yang di video MinKids saya sebelumnya, yang menegaskan bahwa, bukan menegaskan sih, ngasih informasi bahwa harus hati-hati dengan MinKids gitu. Ini ada namanya Engel Jack Water Way. Nah si Engel ini ya komen, sekali lagi saya hanya orang awam gitu ya katanya, tapi secara logika sih hal yang dilakukan MinKids masih masuk dalam koridor apa, nggak tahu apa yang dimaksudnya koridor ya. Menciptakan ekosistem dulu, jadi pemain sudah paham seperti apa koin tersebut. Sekarang pun sudah banyak pembeli dengan nominal wah, mungkin mereka sudah tahu bulan Oktober akan ada hal tersebut, dan begitu masuk mereka sudah memiliki gunung-gunung VCN, kasarnya gunung-gunung apa gitu ya. Aduh, percaya aja, menurut dia masuk logika katanya untuk menciptakan ekosistem kriptonya, VCN-nya. Dan kata saya nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Ini kan berbayar, sewa-sewa gitu ya, sewa mesin. Kalau air kalau airdrop ya, airdrop itu kan bagi-bagi koin gratis. Nah kalau itu masih masuk di logika saya. Kalau ada yang buat koin kripto baru, mereka bagikan nih gratis dengan cara tertentu gitu ya. Misal dengan cara menambang gratis, dapat koin ABC gitulah misal ya. Aduh, motor teman-teman agak berisik, mohon maaf ya. Misal nih saya bikin koin kripto namanya ABC ya, biar kayak batu baterai, ABC, koin ABC. Nah saya bikin aplikasi misalnya ya, nanti saya akan kasih gratis dengan cara ditambang gitu, dan si membernya tanpa harus deposit. Itu baru menciptakan ekosistem ya, biar nanti para membernya punya tuh gunung-gunung koin ABC. Nah misal koin ABC ya,
Nah gitu, kalau ini kan Minkit deposit untuk menciptakan ekosistem itu biasanya airdrop ya, bagi-bagi koin kripto gratis untuk koin kripto baru gitu ya. Itu baru masuk logika saya. Balas lagi, oh begitu bang, ya sudah, tidak mengapa bang, seperti yang saya bilang di komen saya, semua usaha ada resikonya, masalah betul atau tidak ada yang tahu jelas ya. Aduh. Dan yang membuat banyak korban yang jatuh tertipu hanya karena dua hal saja. Wah, ini pinter nih si Engel ini. Serakah atau butuh? Apa maksudnya ya? Serakah atau butuh? Bila derajat sosial dan upah minimum, apa ini? Dia malah bahas upah minimum, derajat sosial gitu. Aduh, UMK, UMR, aduh, gak nyambung banget ini ya. Serta harga sembako, aduh. Dia derajat sosial, upah minimum, harga sembako dia bahas. Apa ini orang susah mungkin. Bisa diatur seimbang oleh pemerintah. Saya rasa orang lebih memilih yang aman-aman aja karena gajinya sudah mencukupi, dan masalah usaha juga itu sifatnya tidak ada yang pasti kok mas, malah nyalahin pemerintah. Terus kalau misal derajat sosial itu strata sosial, mungkin ya ada yang kaya ada yang miskin dalam tanda kutip. Terus yang miskin boleh gitu main ponzi, yang enggak lah itu kan tambah merugikan. Udah miskin main ponzi, aduh mau jadi apa? Nah. Terus harga sembako apa hubungannya dengan ponzi? Kalian kerja, cari kerja gitu ya. Kalaupun mau aplikasi penghasil uang, sejauh ini gitu ya, nggak ada yang kaya dengan aplikasi penghasil uang. Kalau mau main aplikasi yang bisa ngasilin duit tuh bikin channel YouTube gitu ya. Di sana si Engel ini bisa bahas konten sembako atau UMK, terus strata sosial. Kalau dia katakannya derajat sosial gitu ya, harusnya strata sosial gitu ya, bisa bahas itu. Misal UMK Jakarta sekarang naik gitu, bagus kan ya. Dan ini ada Adang Hamdani, dia balas nih, dia ikut komen di percakapan si Engel ya. Dari percakapan kalian saya bisa menilai siapa yang bijak dan siapa yang so you know. Itu sebelumnya saya juga komen si Engel itu, karena kalian pasti tahu lah saya pasti membalas gitu ya, mau itu komentar buruk ataupun baik, saya pasti balas ya, seru aja gitu teman-teman ya. Kalau saya sempat balas ya balas. Dan kata Mas Adang ini ya, Adang Hamdani itu entah siapa yang dimaksud, apakah saya yang so you know atau si Engel gitu ya. Yang jelas sekarang aplikasinya kabur. Nah di sini ada lagi Dedi Setiawan, maaf nih yang bikin video udah pernah coba cari tahu legalitasnya belum? Jangan cari nama dengan Minkit. Aduh, ngapain cari nama dengan Minkit? Kan saya sudah banyak bilang ya di review, yang jelek itu jelek sendiri, yang bagus ya bagus gitu. Di PT yang menaungi Minkit, PT Globalindo Media Plus, mau Globalindo, mau Globe gitu kan, bodoh amat lah. Itu sudah legal loh bro, udah ada izin usahanya, sama seperti Indodax. Aduh, Indodax itu izinnya ada di Bapepti. Tapi ini seru nih komenan si Dedi Setiawan ini, katanya sama seperti Indodax, legal gitu. Kita lihat lagi komentarnya ya. Sebelumnya saya memang membalas nih, saya bilang tanyakan langsung ke Bapepti-nya. Saya sudah, nah di sini di komentar ini email dari Bapepti saya copy paste ke sana ya, biar lebih jelas. Nah di sini
copy paste saya, malah ngeles lagi, malah ngelesnya kayak gini nih, ya jelas belum ada bro di Bapepti, karena untuk legalitas ke sana itu butuh proses, gak kayak bikin bubur semalam jadi, minimal sudah ada izin usaha dan Kominfo. Aduh, itu makanya akan diadakan ke ICO ya, ICO ya, untuk melenggangkan roadmapnya. Melenggangkan gimana? Sekarang masih September udah kabur gitu kan ya. Dan yang nggak konsisten, dia itu kan pertama komen Minkits itu sudah ada izin usahanya, sama seperti Indodax. Indodax itu legal di Bapepti. Dan di sini dia bilang, ya jelas bro, belum ada di Bapepti. Gimana? Tadi mengibaratkannya dengan Indodax. Indodax kan memang sudah ada di Bapepti, legal. Malah ngeles lagi kayak gitu ya. Katanya nggak kayak bikin bubur semalam. Bikin bubur nggak semalaman juga bro. Ya, 1 jam 2 jam tuh beres bikin bubur yang enak. Kalau bikin bubur semalaman itu jadi apa gitu, jadi cat tembok. Aduh, nah di sini saya cek, disuruh nih, saya suruh si Dedi Setiawan ini cek. Nah, cek aja lah ke Kominfo. Di Kominfo juga nggak ada. Aduh, mau apa lagi dia komennya? Ya, yang jelas dia itu kalah. Udah kalah debat, kalah informasi juga. Malah bikin bubur semalaman. Kalau bikin bubur semalaman ya nantinya jadi cat tembok. Pulas aja ke tembok kamar ente ya. Dan di sini si Engel ini banyak sekali komentar ya. Dan bila nanti ternyata benar bisa masuk pasar umum, dalam artian Minkits ya, dan harga jadi relatif naik, abang mau bertanggung jawab karena melarang orang lain join, kata si Engel nih. Akhirnya terlewatlah kesempatan yang mungkin harusnya bisa membantu dalam sisi ekonomi. Ya memang membantu sih, membantu dalam sisi ekonomi, tapi ekonomi para admin Minkits gitu ya, bukan ekonomi member, tapi ekonomi para admin Minkits ya, perusahaan Minkits itu. Jadi kalian membuat kaya mereka lah, gitulah. Baik sekali ini ya si Engel ini. Bila nantinya sudah bisa masuk pasar luar, dalam artian luar pasar Minkits, jadi sudah masuk ke pasar umum, pasti memang akan terjadi perubahan harga. Bukan gitu bang, katanya. Bukan bang, nanya gitu ya. Pasar apa? Pasar loak. Kan memang baru Oktober bang rencana mau masuk pasar luar. Jadi ya wajar, mungkin sekarang masih sifatnya internal market Minkits. Kan menciptakan ekosistem dulu bang. Aduh, saya dengar kata ekosistem jadi geli gitu ya. Ekosistem itu biasanya dengan airdrop. Tadi sudah saya jelaskan ya. Bukan saya jelaskan ya. Itu berdasarkan pengetahuan saya ya. Oktober katanya. Ya sekarang September udah kabur. Oktober yang mana gitu ya. Nah, di sini kan saya bikin itu ya, bikin di tab komunitas ya. Minkits scam. Ada ini si Ropikoh ya, Ropikoh. Dia ngirim tuh @korban Minkits ya. Waduh, kata saya ini tumben-tumbenan ada yang komen kayak gini, ngasih informasi bagus gitu ya. Satu Muhammad Ubay yang tadi yang di Telegram mungkin ya namanya, 139 juta. Kalau benar ya bego gitu. Ya bego. Terus Ajat Permana, saya scroll sajalah ya, masih banyak lagi nih, sampai 182 orang. Terakhir Nirwanto 2,8 2.865.000.
Katanya siapa lagi yang mau nambahin list, silahkan. Aduh, duit segitu banyaknya. Ini baru 182 dan saya yakin masih bertambah sih korbannya, teman-teman ya. Lalu di sini saya balas ya. Dari mana itu informasinya ya? Kata si Ropiko itu dari grup Grebek Min Kids katanya. Oh, oke, valid gitu ya. Takutnya kan saya disangka hoax gitu ya. Jadi valid ya dari grup Grebek Min Kids yang data korban itu, kata si Ropiko. Ini ada namanya akun cewek Nona. Ini dia komentarnya sebulan yang lalu. Dia berkomentar, Min Kids sudah scam. Hati-hati jangan ada yang deposit. Itu sebulan yang lalu loh. Pas pertama kali saya review ya. Terus ini ada Roni Hermawan Kosasi ya. Bagi kalian yang belum balik modal atau susah WD, jangan berkecil hati katanya. Jadi gimana ya, hatinya menciut gitu ya. Berkecil hati gitu ya. Mungkin hatinya menciut, jadi kalau mau gede ngembang pakai minyak tanah gitu ya, bisa. Pasti akan diberikan ganti yang lebih besar olehnya, oleh Allah, oleh Tuhan maksudnya ya. Percaya dan yakin. Pelajaran buat kita semua agar tidak terulang kembali untuk kesekian kalinya. Bagus sekali Roni Hermawan Kosasi. Jadi dia mengingatkan supaya tidak terjadi dan terjebak lagi di aplikasi seperti ini gitu. Bagus Roni ya. Nah, jangan sampai kalian tertipu di Min Kids main Apago gitu. Itu kan aduh, bego gitu ya. Udah tahu di Min Kids rugi, malah main di Apago gitu, atau Alimin. Udahlah, orang seperti itu nggak bisa belajar dari kesalahan, teman-teman ya. Kalau sudah tertipu di Min Kids ya sudah. Karena aplikasi lain yang money game Ponzi ya sama rasanya juga gitu ya. Di sini ada yang namanya Fendi Barbara. Wow, namanya Fendi Barbara nih. Dia komen di video review Min Kids saya sebelumnya ya, yang pertama kali itu. Kalau emang ilegal, kenapa ada undian yang hadiahnya jutaan, bro? Saya jujur bingung untuk membalas komentar ini, teman-teman ya. Kalau memang ilegal, kenapa ada undian yang hadiahnya jutaan, bro? Asli saya bingung komennya mau gimana gitu ya. Nah, adalah namanya BMD Live Republik Indonesia di sini ya. 13 jam yang lalu nih. Jadi orang jangan polos amat, bos. Yang dapat undian ya komplotan mereka. Noh, udah scam, nangis gak? Nangis lah katanya. Ya iyalah. Nah, untung ada si BMD Live Republik Indonesia ya, nama akun YouTube-nya. Jadi dia yang mewakili saya membalas komentar Fendi Barbara ini, teman-teman ya. Dan saya komen di sini, haha, dari kemarin saya bingung mau balas komen ini gitu ya. Ya bingung lah. Dia nanya kenapa yang ilegal bisa ngadain undian gitu. Aduh, bingung asli. Terus ada lagi namanya Tumbur Manurung. Wah, kelihatannya namanya nih orang Sunda ya, Manurung. Orang sana ya, biasanya Medan nih, Manurung ya. Tumbur Manurung. Iri, bilang bos, haha katanya. Aduh, ya saya balas aja gitu ya. Gue harus bilang papa lepa gitu ya, biar kayak TikTok. Terus ada lagi Bimo Bagus ya, bagus nih. WK titik. Ya, YouTuber kagak modal ini mah. Kita WD terus kok, review kok gak deposit dia. Haha, lucu banget. Review itu ya gak harus deposit. Lihat-lihat aja
pekarangan rumahnya ya, aplikasinya. Kan kelihatan tuh sistemnya gimana, ngapain deposit. Kalau dari sistemnya saja sudah gak logis, ngapain deposit tuh, dungu, bego gitu teman-teman ya. Jadi janganlah kayak si Bimo Bagus ini ya. Gak harus review tuh, gak harus deposit ya, gak harus. Sekarang gini, misal pembawa acara berita gitu ya, TV One anggaplah, memberitakan informasi penipuan Minkids gitu ya. Minkids telah menipu beberapa membernya kayak gitu. Itu misalkan dari TV One. Apa harus si host atau pembawa acara beritanya itu main Minkids dulu? Enggak kan? Logikanya pakai dong. Di sini ada Siti Kodariah. Wah, kayak familiar namanya ya. VCN lagi berusaha masuk ke Indodax. Jadi ibarat bayi. Ini asik nih, ibu-ibu nih, Siti Kodariah. Diibaratkan PCN atau Minkids itu bayi. Sekarang masih baru lahir, imut-imut dong ya. Minkids itu bayi yang masih imut-imut, mungkin maksudnya ya. Tapi alhamdulillah saya sudah sewa mesin dan sudah WD. Maka saya sangat senang jika nanti PCN sudah masuk Indodax. Jadi kalau yang ragu buat gabung silakan tunggu saja. PCN masuk Indodax ya, tunggu sampai Ku Daniel pakai bikini juga tunggu gitu ya. Ngapain nunggu aplikasi yang gak jelas? Jangan langsung menjudge kalau ini penipuan. Ya memang sih nggak langsung nipu gitu. Ada yang dibayar dulu, tapi kan semua yang dibayar ya, semua keuntungan member ya, atau semua member yang untung itu nggak ada apa-apanya dibanding semua kerugian member yang kena tipu gitu loh ya. Kalau yang member yang untung ya bagi-bagilah ke downline-nya, bawahannya ya Bu Siti Kodariah ya. Aduh, dia ibaratkan bayi ya, Indodax, PCN atau Minkids itu bayi yang baru lahir gitu katanya. Dan di sini sekarang ini bukan bayi sih, Minkids itu lebih ke apa ya, tuyul gitu ya, tuyul suka maling duit ya. Minkids itu lebih cocok tuyul gitu ya, bukan bayi ya. Ya tuyul juga kan mirip bayi gitu katanya, saya nggak pernah lihat tuyul gitu. Ya mungkin lebih cocoknya Minkids atau PCN itu bukan bayi yang sekarang masih baru lahir, tapi tuyul gitu aja lah ya biar cepet. Di sini Andrea Liana Yusuf mereview, aduh nulisnya aja gini ya, mereview tanpa mencoba tong kosong nyaring bunyinya. Nggak usah dibahas lah ini ya. Tong kosong nyaring bunyinya gimana ya, emang nyaring. Sekarang saya lagi bikin konten nyaring lah, menyuarakan stop Ponzi gitu, nyaring. Emang benar sih nyaring. Yang bodoh siapa bang, kata si Arjuna nih, nimbrung aja nih si Arjuna, Pandawa ya, Arjuna itu bagus. Yang bodoh siapa bang, bukannya Bang Minkids, kebanyakan bangnya nih bukan Ponzi bang, biar kita tanpa member pun bisa berjalan. Apaan? Bukan Ponzi, Minkids jelas-jelas menigam Ponzi kok. Itu hanya kedoknya saja PCN itu ya, sewa mesin itu kan harus undang teman gitu lah. Nggak usah ngeles lah gitu ya. Terus ada lagi Ujang Hidayat nih, bagus nih Ujang Hidayat. Ada yang berpendapat app ini legit. Ya memang betul skema Ponzi untuk tahap awal anggotanya pasti makmur. Ya iya, makmur gitu, sekedep gitu. Awas ada Sule gitu, makmur. Ingat tidak akan bertahan lama, paling booming 1 tahun. Lah enggak lah, 1 tahun enggak, kelamaan. Kesininya lesu, ya lesu. Itu makanya harus minum pil kita. Entar yang rugi kecele
anggota belakangan gigit jari, bukan gigit jari lagi, gigit jari kaki bukan gigit jari tangan, Mas Akang Ujang Hidayat gitu ya. Kalau gratisan dan bisa di WD, coba, nggak apa-apa WD. Terus sampai bandarnya Koredas. Koredas itu dadas gitu. Dadas itu apa ya? Koredas itu sampai udes lah gitu ya. Ini bahasa Sunda ini. Kalau deposit lebih baik jangan, apalagi zaman sekarang cari uang sulit. Lebih baik uang dibelikan beras saja. Ya iya, beras buat makan. Atau bisa bikin bubur gitu, kayak siapa tadi yang komen, nggak kayak bikin bubur semalaman jadi gitu. Baru tahu bikin bubur semalaman gitu ya. Saya pernah bikin bubur 1 jam 2 jam beres gitu. Kalau lamaan tuh jadinya cat tembok gitu, bukan bubur. Lanjut. Nah, ada si Rahul Walker. Nah, kalau bahasa Sunda Rahul itu tukang bohong gitu. Rahul Walker. Woi. Aduh, konten lawak. Banyak gaya, kosong isinya. Coba dah lo cek dulu aplikasi, beli, tunggu, WD. Gua yakin nyesel lo. Oh ya, nggak ada maling, aku maling nggak. Maksudnya apa ya? Nyesel enggak tuh, saya nggak nyesel, nggak main kids ya. Di sini juga, aduh, nggak ada maling, aku maling. Maksudnya apa ya? Ya iya, main kids itu nggak akan ngaku di awal gitu bahwa dia bakalan maling gitu aja lah ya. Kalau saya maling apaan gitu ya? Maling jemuran juga nggak berani, itu dosa. Namanya ke Chinese-an nih, Jen Zekwan yang buat video konten ini kayaknya kena mental. Aduh, justru yang komen ini gitu ya, yang komen si Jen Zekwan yang kena mental gitu. Aduh, kalau saya kena mental apa ya? Mental bekerja keras itu baru saya gitu ya. Mental apa lagi ya? Mental belajar gitu terus itu memang saya gitu ya. Mental apa lagi ya? Mental baja, bukan pemain ponji, itu baru saya. Nah, kalau si Jen Zekwan itu ya emang dia yang kena mental gitu. Nah, apalagi kalau sekarang main kids kabur, mungkin dia lagi apa ya, bersujud, berdoa, ya Tuhan, semoga uang depo saya bisa kembali lagi. Kalaupun min kidsnya kabur, nggak apa-apa lah, member lain yang rugi, please, kalau uang depo saya balikin lah gitu. Dia malah nyalahin Tuhan nanti akhirnya. Teman-teman, terakhir nih ya, nggak kerasa udah lama juga nih bikin video ya, tapi lucu juga sih ya, seru juga gitu. Nah, di sini ada dari grup Telegram ngirimin screenshot customer service Minkids, namanya Winda katanya ya, Winda. Entah benar entah enggak gitu. Dia sendiri yang bales. Nih dicari pakai Google Lens ya, religious fail dengan kata kunci. Ketemu foto yang barusan. Ini buktinya teman-teman, ternyata yang dipakai foto adminnya itu profil guru honorer, atau bukan guru ya, honorer lah ya. Namanya Runtia ya, bukan yang Ali Imron yang bawahnya ini ya. Runtia honorer yang dipakai foto admin Minkids ini, teman-teman, customer service. Aduh, banyak kok sekarang ya bisa cari gambar pakai Google Lens, dan ini terbukti bahwa aplikasi Minkids itu dari customer service saja kok ngambil foto orang lain gitu kan ya. Itu kan bohong ya. Harusnya kalau asli ya asli fotonya gitu. Terus ada lagi nih, ngirim juga nih di grup Telegram nih. Nah, di sini ya. Di sini namanya Minkids. Nah, ini ada nomornya juga, tapi saya yakin udah nggak aktif lah. Ya. Nah, di sini katanya ini Minkids. Ini nomor
customer service di WA-nya namanya Bella. Aduh, Bella, apa mungkin Bella itu yang tadi di komentar di Telegram ya, yang menghimpun yang menghimpun apa tadi, data korban, kan namanya Bella. Kalau nggak ke Bella, ke ibu apa gitu tadi saya lupa ya. Nah ini Bella. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya udah ngantuk ya. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.